مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tiada hal yang paling indah kecuali kita melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin, mensyukuri nikmat iman dan Islam yang telah Allah berikan kepada kita sebagai hamba pilihan. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji mengenai pilar-pilar utama dalam Islam. Agama Islam adalah agama samawi yang diturunkan Allah melalui Rasulnya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai satu-satunya agama yang hak dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita pegang teguh dan kita pertahankan sebagai agama yang kita yakini dan kita peluk sampai akhir hayat. Hal ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, sebab menyangkut keselamatan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Secara tegas Allah menyatakan dalam firman-Nya, Innad dina indallahil Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 19, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Karenanya barang siapa yang mengambil dan memeluk selain agama Islam, maka tidak akan diterima dan akan mengalami kerugian yang besar. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama, pilar utama dalam Islam yaitu konsep ketuhanan yang berpaham tauhid, yaitu Allah yang Maha Esa. Semua makhluk di alam ini sepakat akan adanya kekuatan yang maha dahsyat, yang hanya kepadanya mereka bergantung dan memohon pertolongan, yang hanya kepadanya mereka meminta dan memohon ampunan. Dan dalam Islam, kekuatan maha dahsyat itu tak tertandingi oleh siapapun. Tidak ada kekuatan manapun yang mampu menghentikan lajunya dan melawan kehendaknya. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana yang ditegaskan dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4, yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tiada seorang pun yang setara dengannya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua yang menjadi pilar agama Islam yaitu adalah kitab suci Al-Quran. Suatu agama akan teruji kebenarannya melalui kitab sucinya. Islam dengan Al-Quran sebagai kitab sucinya telah teruji validitas kebenaran yang universal. Al-Quran dapat dijadikan pembuktian akan kebenaran Islam karena kebenaran isinya yang bersifat universal. Kecanggihan dan ketinggian dari segi bahasa dan sastranya tidak akan dapat disaing oleh sastrawan manapun, apalagi kandungannya yang mengungkap berbagai hal secara lengkap, universal, fleksibel bagi segala zaman. Mengenai Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran adalah kitab Allah. Di dalamnya terkandung cerita tentang sesuatu sebelum kalian dan berita sesuatu setelah kalian.
dan yang telah lampau dan yang akan datang, dan hukum sesuatu di antara kalian. Dialah Al-Quran, pemisah yang hak dan yang batil, dan bukan humor. Barang siapa yang mencari petunjuk dengan selain Al-Quran, maka akan disesatkan oleh Allah. Ia adalah tali Allah yang kokoh, zikir yang bijak, jalan yang lurus yang tidak akan menyelewengkan, tidak membuat rancu, dan para ulama tidak pernah kenyang menggalinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin Al-Quran akan tetap dalam keasliannya. Al-Quran tidak akan dapat diintervensi oleh siapapun, baik oleh manusia, bahkan oleh jin sekalipun. Kemudian ikhwan fillah, yang menjadi pilar agama Islam yang ketiga yaitu pokok-pokok ajaran agama Islam yang begitu lengkap segala sendi dasar kehidupan. Pokok-pokok ajaran Islam dimaksud adalah rukun Islam yang berjumlah lima, yaitu syahadat, salat, zikir, puasa, dan haji. Ketika kita mau merenung dan mengkaji secara seksama satu persatu, maka tampak jelas bahwa rukun Islam itu merupakan sendi dasar kebutuhan manusia. Rukun Islam yang pertama misalnya syahadat, berarti pengakuan dan kepasrahan total kepada Sang Khalik yang menjadi tempat bergantung manusia, bahkan seluruh alam semesta. Ditempatkannya pada urutan pertama karena pertalian seluruh makhluk yang pertama adalah dengan Tuhan yang menciptakannya. Kemudian salat merupakan realisasi dari pengakuan dan kepasrahan total seorang hamba kepada Sang Pencipta. Di samping itu, salat juga merupakan pertalian individu antara makhluk dan Sang Pencipta. Kemudian zakat, haji, dan sebagainya, semuanya satu kesatuan yang berpedoman kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang keempat yang menjadi pilar agama Islam, yaitu Islam sebagai agama mengandung ajaran yang lengkap menyangkut kebutuhan manusia secara menyeluruh, baik yang bertalian dengan jasmani maupun rohani. Dengan demikian, maka marilah kita ikhwan fillah berpegang teguh dan mempertahankan agama Islam yang kita peluk ini, betapapun berat cobaan dan tantangannya. Lebih-lebih di akhir zaman ini godaan dan cobaan begitu dahsyat, baik berupa materi atau janji-janji agar kita meninggalkan agama yang kita peluk ini. Maka harus kita perkuat keimanan kita dengan meyakini pilar-pilar utama dalam Islam ini. Mari kita meningkatkan keimanan kita, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berpedoman kepada Al-Quran sehingga kehidupan kita di dunia ini dapat kita jalankan dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Moga-moga menjadi amal ibadah bagi kita semua dan dapat kita laksanakan bersama.